bersama saya Dwi Hendra Widiantoro. Saya yang akan beri materi untuk pengenalan deep learning. Sebentar, saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, gimana? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, oke. Baik, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya Dwi Hendra Widiantoro ya, dari Kakak Informatika, dosen dari STI, tentunya juga berafiliasi dengan Pusat AI di ITB. Nah, saya akan coba memberikan pengenalan tentang deep learning ya. Asumsi saya ini semuanya relatif baru ya. Sementara ini deep learning itu adalah sebetulnya konsep yang cukup kompleks ya. Saya upayakan memberikan penjelasan sederhana mungkin tanpa melibatkan rumus-rumus ya. Sebetulnya dalam komputasinya itu rumusnya cukup banyak gitu ya. Tapi kita coba yang penting mempelajari bagaimana cara kerjanya gitu ya. Nah, kira-kira ini adalah outline yang akan saya berikan. Saya akan tinjau terlebih dahulu beberapa aplikasi di mana deep learning itu menonjol ya performansnya dibandingkan dengan algoritma machine learning yang lain. Kemudian kita akan lihat apa itu deep learning, kenapa kita pakai deep learning. Nah, kemudian kita akan coba masuk ke salah satu bagian yang inti dari deep learning. Itu sebetulnya dia utamanya adalah sebuah neural network ya. Kita akan coba pelajari sebentar, sekilas. Dan kemudian saya akan terangkan bagaimana neural network itu kemudian dikembangkan menjadi sebuah deep learning. Ya. Kemudian saya coba akan akhiri dengan memberikan contoh hands-on ya dari deep learning ini dengan menggunakan Python. Ya. Sebetulnya tidak mudah hands-on di sini ya karena deep learning sebetulnya konsep yang cukup kompleks, tapi saya coba akan ambilkan contoh yang setidaknya memberikan gambaran ya. Deep learning itu seperti apa dan bagaimana contoh yang relatif sederhana tapi lumayan juga untuk menjadi tahapan awal ya bagi Anda yang ingin mengetahui atau mencoba deep learning ini. Oke, kita lihat pertama. Ini biasanya untuk image captioning ya. Image captioning itu ini salah aplikasi yang lumayan sukses. Inputnya itu sebuah gambar. Nah, kemudian sistem itu mampu mendeskripsikan isi atau dari gambar tersebut ya. Sebagai contoh di sini di gambar tengah atas di sini ada dua anjing yang sedang berlarian di lapangan rumput. Sistemnya bisa mendeteksi bahwa memberikan ya deskripsi two dogs play in the grass ya. Kemudian yang lebih impresif lagi itu yang di sebelah kiri bawah itu a group of young people playing a game of freebies ya. Freebies-nya betul, young people-nya betul, bermain gamenya juga betul ya. Ya ini ada contoh di mana sistem itu bisa secara otomatis memberikan deskripsi sebuah gambar ya. Contoh lainnya itu autonomous car ya, Anda tentunya sering dengar terkait dengan ini. Ya ini adalah gambar prototip ya yang masih banyak terlihat sensor-sensornya ya. Tapi sebetulnya kalau deep learning itu tidak dipakai sebagai autonomous car menyeluruh, tapi mungkin bagian-bagian penting ya yang dimanfaatkan dengan menggunakan deep learning. Sebagai contoh, dari sensor semua yang dibaca, di sini dari kamera, dari lidar, dan sebagainya, dia akan mencoba mendeteksi objek-objek yang ada di sekitar lingkungan kendaraan tersebut ya. Dia bisa mendeteksi pedestrian, mobil lain, kemudian ya semua tanda-tanda jalan, yang itu memberikan informasi yang berguna nanti untuk sistem atau subsistem yang lain yang akan memproses informasi-informasi tersebut ya. Jadi seolah-olah berperan sebagai mata dan telinganya ya. Itu di autonomous car ya. Kemudian juga banyak sekali contoh sekarang yang dipakai untuk object detection ya. Apakah di sini sebagai contoh terlihat gambar muka orang, kemudian ada gambar, ya segala macam gambar bisa deteksi. Bahkan ada sistem yang bisa membedakan sampai 1000 gambar yang berbeda dalam satu skin.
itu object detection. Nah ini kalau pakai machine learning yang biasa ini sulit gitu ya, tapi dengan deep learning itu problemnya bisa dipecahkan. Tracking ya. Jadi sedang orang berjalan kemudian di track wajahnya dan langsung dari database yang ada diidentifikasi wajahnya siapa gitu ya. Dan ini aplikasi sudah banyak dipakai gitu ya di mana-mana gitu ya. Ini sudah relatif matang. Kemudian juga contoh lainnya itu bisa dipakai untuk art, mengenerate gambar lain ya. Sebetulnya di sini di contoh yang ada di sini itu ada dua gambar yang realistik, satunya gambar style ya. Nah, kemudian digabungkan menghasilkan gambar. Sebenarnya kita nggak bisa memprediksi bentuknya seperti apa, tapi mempertahankan gambar aslinya ya, yang realistiknya, tapi dengan style yang didapatkan seperti yang ada di style yang diberikan ya. Ya ini contoh pemakaian dari untuk art ya. Sebetulnya ada juga contoh lain yang kebetulan nggak sempat saya masukkan itu untuk mengenerate musik komposisi ya. Jadi misalkan di dalam pelatihan kalau diberikan contoh-contoh komposisi musik jazz gitu ya, dia bisa mengenerate musik jazznya itu sendiri gitu ya. Saya sendiri pada saat mencoba nggak bisa membedakan ya tentunya saya tahu yang di-generate memang jazz, tapi memang agak sulit apakah ini bagus atau enggak ya, tapi yang setahu saya itu jazz ya, bagusnya di situ. Contoh lainnya misalkan untuk action recognition itu bisa dipakai untuk menganalisis video atau video analitik ya. Dari misalkan gambar CCTV kita bisa menganalisis apa saja yang dilakukan oleh orang-orang atau objek-objek yang tertangkap di dalam gambar tersebut ya. Bahkan kalau Amazon dia sudah membuat apa itu salah satu aplikasinya ya untuk mendeteksi orang-orang mengambil gambar di dalam sebuah rak toko. Jadi sebagai contoh yang di Amazon.com gitu ya, di toko yang offline-nya orang itu bisa masuk mengambil barang kemudian keluar otomatis dia akunnya itu sudah dikurangi atau dicas dengan sejumlah barang yang tadi diambil di rak ya Amazon tadi gitu. Itu contoh untuk action recognition. Juga untuk medical image analysis, nah contoh di sini misalkan dari gambar X-ray atau mungkin dari sensor yang lain, di sini diidentifikasi misalkan apakah dari gambar tersebut, dan tergantung ya tasnya, kalau di sini tas untuk mendeteksi apakah dia terkena COVID atau enggak. Contoh lainnya yang cukup banyak populer itu misalkan image dari gambar apa itu kulit kita ya nanti sistem akan mendeteksi apakah spot yang ada di kulit itu mengandung kanker ya kalaupun mengandung kanker itu kanker yang ganas atau yang jinak itu sudah menghasilkan akurasi yang cukup tinggi ya sampai di atas 90% gitu. Ini aplikasi di medical image analysis. Nah ini yang tentunya Anda cukup familiar gitu ya. Machine translation yang ada sebagai contoh yang banyak dipakai Google ya kita masukkan di sebelah kiri itu bahasa Indonesia itu ya kemudian keluar di kanannya itu bahasa Inggris tergantung targetnya ya. Jadi ini yang membuat cukup saya impresif itu ya. Kalau 10 tahun yang lalu itu banyak sekali masih salah-salah itu ya sebelum era deep learning gitu ya. Tapi kalau sekarang itu saya sendiri sangat impress karena kebanyakan udah akurat sekali ya. Penggunaan kata-katanya pun juga sudah sangat tepat. Baik dari bahasa Indonesia ke Inggris atau Inggris ke Indonesia itu sudah betul-betul akurat ya. Nah itu juga salah satunya berkat perkembangan teknologi atau ini deep learning ini. Ya. Nah ini contoh-contoh aplikasinya. Ya. Nah apa itu sebetulnya deep learning? Nah sebelum kita melihat lebih lanjut, tentunya Anda banyak sekali mendengar istilah-istilah yang lain. Tadi baru melihat ini ya di belajar tentang machine learning ya. Sekarang kita ada deep learning sama-sama learning gitu ya. Kemudian juga ada artificial intelligence ya. Tapi kalau kita lihat hubungan satu sama yang lain itu bisa ditampilkan dalam bentuk diagram seperti ini ya. Jadi yang
rumah besarnya itu adalah artificial intelligence, yaitu kemampuan yaitu mesin ya untuk bisa meniru ya perilaku manusia, perilaku intelligence manusia ya. Jadi yang melibatkan kecerdasan manusia seperti pada saat kita bicara, memahami informasi yang disampaikan orang lain, kemudian kita bisa melihat beragam objek dan seterusnya, itu adalah kemampuan yang memerlukan kecerdasan. Kemudian, nah di sini machine learning itu adalah salah teknik ya, teknik salah satu, saya katakan salah satu teknik yang sekarang cukup banyak dipakai untuk bisa memberikan salah satu aspek kecerdasan tersebut ya. Nah tekniknya ini memanfaatkan data. Nah ini memang banyak yang istilahnya sebetulnya kita manusia itu belajar itu pada dasarnya pencontoh ya. Kita melakukan pengamatan, berdasarkan contoh kita melakukan generalisasi ya. Nah, ini kurang lebih prinsipnya sama di machine learning. Kita diberikan contoh-contoh, kemudian kita contohnya itu dalam bentuk input dan output ya. Kalau inputnya seperti ini, outputnya seperti itu, nah sistem otomatis akan mencoba belajar melakukan generalisasi dari contoh-contoh tersebut. Nah, di sini jadi mesin itu yaitu sistem yang memungkinkan belajar tanpa harus diprogram secara eksplisit. Nah, itu machine learning. Deep learning itu sebetulnya juga machine learning, tapi lebih khusus ya. Deep learning itu cara belajarnya itu betul-betul meniru struktur yang ada di otak manusia, ya dalam bentuk artificial neural network. Jadi prinsipnya deep learning itu adalah machine learning yang menggunakan artificial neural network, gitu ya. Dan kemudian nanti ada tambahan lain ya, yang dia memiliki kemampuan yang katakanlah pembelajaran yang lebih advance gitu ya, sehingga bisa menyelesaikan persoalan yang jauh lebih kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh machine learning yang tradisional. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau lebih spesifik lagi, deep learning itu pada dasarnya adalah subfield ya atau bagian dari machine learning yang berhubungan dengan algoritma yang sebetulnya ya terutama istilah neural network ya yang mampu untuk bisa menyelesaikan persoalan yang sangat kompleks, melakukan ya. Oke, ini dengan traditional programming ya. Nah, kalau pemrograman yang tradisional itu inputnya adalah data, kita punya program, programnya itu mengekstraksi data sehingga kita menghasilkan output ya. Tapi kalau machine learning ya kita memberikan data, contoh-contoh data ya dan contoh-contoh input dan output ya, kemudian keluarannya adalah sebuah program yaitu sebetulnya hasil pembelajaran ya model untuk memprediksi apa itu hubungan antara input dengan output. Jadi kalau di matematika itu ada mapping function yaitu F gitu ya. Argumennya adalah input X gitu ya. Kemudian outputnya Y. Nah, di sini kita ngasihnya contoh X dan Y. Nah, sistemnya adalah mencoba mendefinisikan F itu yang seperti apa transformasinya sehingga dia bisa mengubah jadi Y. Ya. Nah, itu machine learning. Ya. Nah, di sini machine learning sebetulnya sudah banyak suksesnya ya, artinya dengan data contoh ribuan, 10 ribuan itu dia betul-betul bisa banyak sekali contoh suksesnya, itu yang membuat katakanlah hidup itu lebih nyaman ya. Nah, cuma di sini punya juga kekurangan salah satunya yaitu feature extraction ya, karena di sini kita itu machine learning itu mengandalkan istilahnya feature engineering yang ditentukan oleh si desainernya atau kitanya atau manusianya ya. Kita harus mendefinisikan inputnya seperti apa supaya dia bisa dipelajari oleh si mesin itu. Nah, feature engineering ini cenderungannya masih relatif manual gitu ya. Sehingga di sini merupakan tantangan besar ya. Nah, kebetulan kalau untuk object recognition misalkan diberi misalkan gambar ya, yang ada orang, ada mobil. Nah, kita itu kesulitan apa fiturnya bisa mendefinisikan bahwa
itu orang sini learning di situ ya, masalah feature extraction masih harus dilakukan secara manual ya. Nah, kemudian untuk data-data yang memerlukan hasilnya data inputnya itu high dimensional ya, artinya itu banyak fiturnya. Gitu. Contohnya itu suara manusia, gitu ya, atau teks ya, teks pun juga sama itu ya. Kemudian juga misalkan tuh gambar, gambar itu kan inputnya pixel ya, pixel yang mempunyai warna ya, warna pun juga nanti akan kita lihat punya 3 komponen, red, green, blue ya. Nah itu itu untuk machine learning ya kan. Nah, jadi pada dasarnya di sini machine learning memang bagus kalau untuk data-data yang relatif terstruktur gitu ya, yang feature extraction-nya mudah kita definisikan. Tapi kalau untuk persoalan seperti object recognition, natural language processing, atau voice recognition, nah itu kita sendiri kesulitan mendeskripsikan feature yang paling tepat. Nah, disinilah deep learning itu punya peran yang cukup besar ya. Kemudian, nah ini kenapa kita perlu deep learning? Ya, punya jawabannya itu karena kelemahan tadi ya. Nah, jadi khusus untuk data yang sifatnya unstructured ya dan sangat besar tadi ya, seperti gambar-gambar ya, gambar itu karena strukturnya adalah pixel yang berwarna gitu ya. Itu tuh sulit, itu unstructured banget gitu ya. Text, natural language processing atau voice recognition. Nah, di sini pada kenyataannya deep learning itu jauh lebih perform ya dibandingkan dengan standar machine learning ya. Dan demikian juga dia sebetulnya juga karena di dalamnya somehow itu sedemikian kompleksnya gitu sehingga dia juga bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh yang algoritma yang standar machine learning yang konvensional. Ya, kemudian tadi terkait dengan feature extraction, sebetulnya deep learning ini memungkinkan dia melakukan secara otomatis ya mengidentifikasi fitur-fitur ya berdasarkan jadi kita cukup memberikan inputnya adalah pixel-pixel dia nanti di dalam istilahnya prosesnya jaringannya gitu ya karena ini pakai neural network gitu ya dia akan secara otomatis bisa mengidentifikasi fitur-fitur yang memang penting dari contoh-contoh yang diberikan. Nah itu kenapa untuk beberapa kasus kita perlu deep learning ya, karena memang untuk yang menggunakan conventional machine learning itu sudah mentok gitu ya. Nah kebetulan pakai deep learning ini performansnya itu bisa meningkat tajam gitu ya. Oke, ya, ya ini sekedar teaser saja ya. Tadi sudah apa ya itu sebenarnya deep learning sudah terjawab itu pada dasarnya adalah neural network gitu ya. Nah, kenapa dia bisa lebih baik yaitu karena pada dasarnya ya karena yang strukturnya itu memungkinkan dia untuk membuat mengimplementasikan sebuah fungsi yang kompleks ya yang dimana fungsi yang kompleks yang terdiri dari layer-layer itu nanti itu mampu melakukan feature extraction sebetulnya ya dari situ. Nah, sekarang saya masuk dulu ke apa itu neural network ya, mungkin agak cepat sedikit ya. Nah, di sini neural network itu pada dasarnya dia itu meniru fungsi dari otak kita, yaitu bahwa otak itu terdiri dari jaringan neuron ya, sangat banyak ya. Jaringan neuron. Kalau kita lihat sebetulnya untuk satu neuron kurang lebih strukturnya seperti ini, gitu ya. Sebentar saya lihat. Ya, ini struktur dari neuron. Di sini neuron itu ada dendrit ya. Dendrit itu ya dari tentakel yang dia itu nanti terhubung dengan neuron lainnya. Itu semacam sebagai input. Dia kemudian ada nukleus di sini yang memproses input yang ada di dendrit. Kemudian di sini adalah akson. Akson itu semacam ada outputnya gitu ya. Jadi inputnya sinyal-sinyal dari tubuh atau sensor-sensor tubuh masuk lewat dendrit, diproses di sini di nukleus, kemudian
firing atau tidak firing gitu ya, itu di outputnya di sini. Kemudian dia akan terkoneksi dengan neuron yang berikutnya gitu, dan ini jumlahnya banyak sekali ya, miliaran gitu. Ya sebetulnya neural network itu intinya itu mengikuti struktur ya, meskipun tidak sama persis, mirip lah itu, karena namanya artificial itu juga itu rekaan manusia ya. Nah, jadi kalau kita coba bikin sel di dalam sebuah neural network, ini adalah satu unit itu atau satu neuron. Nah, dia sebetulnya bisa menerima ada beberapa inputnya ya. Kemudian di beberapa input ini akan terkoneksi ke ke unitnya ini ya, melalui bobot ya. Di sini ada bobot-bobot ya. Nah, kemudian di sini ada fungsi transfer, kemudian ada fungsi aktivasi dan menghasilkan output ya, pada dasarnya seperti ini ya. Jadi komputasinya itu ada di lingkaran yang ada di tengah di sini. Nanti ada fungsi transfer, ada fungsi aktivasi gitu ya, sehingga menghasilkan output yang ada di sini. Ya. Nah, somehow itu nanti idenya itu adalah bagaimana kita mencari bobot sehingga akhirnya dia bisa memetakan antara contoh input dan output yang diberikan. Ya, itu intinya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya lagi, ini kalau diperbandingkan tadi ya, jadi kalau dendrit itu seolah-olah sebagai input, sel nukleus itu sebagai node yang ada di sini ya, yang memproses input tadi. Dan ada sinaps itu yang akson tadi ya. Sorry, bukan sinaps itu untuk bobot sebetulnya. Akson itu yang output ya, output di sini. Kemudian di sini sinaps itu yang bobot-bobotnya ya, yang connect dengan neuron berikutnya gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Namanya juga artificial ya, ini tidak exactly the same, tapi kurang lebih terinspirasi dengan cara seperti itu. Jadi di sini ada input, dia punya di sini kita bobot-bobot yang nanti ini akan dipelajari berapa nilainya. Kemudian dia adalah fungsi yang mengkonversi input tadi menjadi output ya, yang nanti output inilah yang nanti akan coba kita ya, bobot ini akan kita cari itu sehingga outputnya itu sama seperti yang nanti diharapkan ya, targetnya. Oke, nah ini lebih detailnya lagi. Nah, bagaimana perhitungannya? Jadi misalnya kalau kita masih bicara ke satu neuron ya, karena intinya di situ. Di sini kita punya input, kita punya bobot. Nah, ini di fungsi transfernya itu di sini itu prosesnya sebetulnya adalah linear kombinasi ya dari input. Jadi setiap input dia punya bobot ke unit yang di sini. Ini dikalikan, kemudian perkalian input dengan bobotnya itu dijumlahkan dengan perkalian input dengan bobot yang lain ya, dalam bentuk ini sigma gitu ya. Nah, kemudian ini adalah linear kombinasi linear ya, dari input dan bobot. Nah, kemudian di sini sebelum keluar sebagai output, dia akan lewat yang namanya fungsi aktivasi. Ini fungsi aktivasi nanti kita lihat bisa macam-macam ya, bergantung ya, ini salah satu contohnya gitu ya, nanti akan dilihat lebih detail lagi gitu ya. Lalu di sini ini contoh beberapa fungsi aktivasi, yang sebelah kiri atasnya ada fungsi aktivasi sigmoid ya, nilai outputnya itu antara 0 sampai 1 berapapun nilai inputnya ya. Karena nilai input tadi karena kombinasi linear bisa berapapun gitu ya. Bisa lebih besar dari 0, kurang dari 0, bisa dari 1, tapi dengan fungsi aktivasi sigmoid yang sebelah kiri kanan atas ini, output itu akan berada pada rentang 0 sampai 1 ya. Nah, ini mirip dengan yang fungsi tangan hiperbolik ya. Kalau tangan hiperbolik itu sama bentuknya mirip S seperti ini ya. Cuma di sini range-nya itu antara -1 sampai 1. Ya. Kapan kita perlu mana itu bergantung pada kebutuhan output. Output-nya seperti apa yang kita inginkan ya. Jadi ini sebetulnya untuk sementara ini bergantung pada jenis output-nya. Nah, yang lainnya yang lebih sederhana adalah fungsi step function threshold ya. Selama dia lebih dari 0, ini ya tadi inputnya dia akan 1, kalau kurang dari 0 itu 0 gitu ya.
Nah, atau yang di sebelah kanan ini namanya ReLU ya, Rectifier Linear Unit ya. Nah, di sini itu kalau dia lebih dari 0 nilainya ya nggak berubah, tapi kalau kurang dari 0 nilainya langsung dinolkan. Nggak peduli dia minus berapa, dia 0. Gitu ya. Tapi kalau lebih dari 0 ya apa adanya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tidak terbatas pada garis satu ini ya, tapi bisa ke atas terus. Gitu. Nah ini untuk sebetulnya ReLU ini yang sekarang ini banyak dipakai ya. Kalau dulu di awal-awal yang banyak dipakai itu yang sigmoid ataupun yang tangan hiperbolik, tapi sekarang dengan era deep learning itu banyak menggunakan di tengah-tengah itu ReLU ini, Rectifier Linear Unit. Tapi kalau di ujungnya itu masih bisa menggunakan yang sigmoid atau lebih tangan hiperbolik ya, karena bergantung pada output yang diinginkan seperti apa. Oke. Nah, sekarang bagaimana neural waktu bekerja, gitu ya. Jadi, misalkan ya kita nanti sekalian dengan hands-on-nya ya, saya cocokkan sekalian dengan hands-on-nya ya. Di sini hands-on-nya itu nanti kita akan melihat bagaimana kita mengklasifikasikan image ya. Apakah image itu gambar kucing atau bukan, ya intinya seperti itu. Gambar ya, kalau di sini membedakan antara kucing sama anjing ya. Di sini akan coba membedakan ini gambar kucing ya, seperti slide-nya. Nah, ini pada dasarnya kurang lebih kita harus mempersiapkan contoh-contoh gambar ya. Contoh dan setiap image itu harus kita label ya, kita kasih label ini kucing, ini anjing ya, pertama kucing, ini kedua anjing, ketiga ini apa kucing, keempat anjing, kelima anjing gitu ya. Nah, contoh pelatihan itu harus di pendekatan yang ini ya, supervised learning itu harus ada pasangan contoh input dan output. Nah, kebetulan ini contoh inputnya adalah image ya, dan output adalah label kucing atau anjing, atau bisa kita disebutnya karena dua nilainya bisa 1, 0 itu ya. 1 kalau melanjutkan kucing, 0 itu kalau itu anjing gitu ya. Nah, kalau ya ini persoalan ya, kalau misalkan kita dikasih persoalan, coba bikin sistem yang bisa mendeteksi apakah gambar itu kucing atau anjing. Kita pertama harus menyiapkan satu dataset ya, yang beri label ya, yang kita harus ada contohnya tadi. Nah kemudian biasa ini kita pilah ya dataset itu ya, data itu kita pilah satu menjadi training katakanlah, sebagian kecil menjadi data testing ya. Nah data training itu adalah data-data nanti yang kita pakai pada saat proses pelatihan, yaitu memodifikasi bobot-bobot gitu ya. Ya, kemudian kalau itu artinya tujuannya kalau dikasih data pelatihan, sistemnya itu nanti akan dioptimasi sehingga kalau dikasih input, dia bisa menghasilkan output seperti yang label yang diberikan. Itu intinya seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat apakah udah pasti di training data harus bagus ya. Artinya sistemnya bisa belajar. Setidaknya sebagian besar dia jawabannya benar kalau tes gitu ya. Nah, mendeteksi aja bahwa sistemnya bisa belajar dengan benar, artinya menghasilkan output yang diinginkan sesuai data pelatihan. Tapi biasanya itu nggak cukup ya, kita nggak cukup melihat dari performansi yang dilihat di data pelatihan. Kita untuk melihat keandalan sistem, kita menggunakan data tes ya atau test setnya ya. Dan tadi sudah kita pilah, tidak dipakai untuk pelajaran. Nah ini data ini mensimulasikan future data ya, data yang belum pernah dilihat sebelumnya ya, karena pada kenyataannya kalau kita membangun model dan nanti model itu kita terapkan, pada saat kita menerapkan itu data-datanya tidak pernah kita lihat sebelumnya gitu ya, bukan bagian dari data pelatihan, gitu, data-data baru. Ya. Kalau mirip ya nggak masalah gitu ya.
Nah, disinilah kita menggunakan test set untuk melihat performansi, apakah performansi terlalu jauh enggak dengan data latihan performansi. Nah, kalau terlalu jauh masih ada masalah gitu ya. Kita harus melakukan training ulang ya. Sehingga somehow ya dimodifikasi lagi supaya nanti ujungnya itu di data pelatihan bagus, di tes data juga bagus. Objektifnya seperti itu. Jangan cuma di data pelatihan. Kalau di data pelatihan bagus, di data tes bagus, ini namanya overfit ya. Dia di Jun hanya untuk data pelatihan, tapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan generalisasi. Gitu. Jadi proses pelatihannya harus seperti itu, proses development-nya ya. Artinya kita dari data set yang sudah kita siapkan, kita pilih jadi 2, sebagian besar untuk training, sebagian kecil untuk testing. Nah, pada saat kita training, kita pastikan bahwa memang performansinya bagus ya. Bagus itu kalau mendekati katakanlah human level performance ya, atau standar atau yang sudah kita tetapkan sebelumnya, yang kita anggap sebagai performance yang acceptable. Nah, kalau itu sudah, baru kita tes di data tes ya. Data tesnya kalau tidak jauh beda dengan performance yang ada di data training, berarti cukup bagus ya. Tapi kalau masih jauh bedanya, nah ini masih ada masalah gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu strategi umumnya ya. Nah, bagaimana cara kerjanya secara detail ya? Ini kalau kita dikasih input di sini, pertama kita data itu gambar tadi ya, data itu kita berupa data itu tadi kalau gambar itu inputnya kan gambar itu 2 dimensi ya, tentunya begitu masuk ke sini ini harus jadi 1 dimensi gitu ya. Kita ubah jadi 1 dimensi gitu ya. Ini 1 titik input di sini menyatakan pixel, warna pixel ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian warna pixel kita kalikan bobot. Nah, di awal biasanya bobotnya itu random ya, dengan nilai yang relatif kecil ya, biasanya antara 0 sampai 1 di random. Nah, kemudian di semua pixel-pixel itu dikalikan dengan bobot masing-masing yang awalnya random ya. Kemudian masuk ke fungsi transfer, kemudian ditambahkan bias. Bias ini ya tambahan input ya, yang inputnya 1 itu ya, tapi cuma bobot juga. Nah, kemudian dia masuk ke fungsi aktivasi ini ya. Nah, kemudian keluar output ya. Nah, outputnya masih sama atau enggak? Gitu. Pertanyaan seperti itu ya. Nah, sorry. Nah, kemudian di sini kan kita keluar output yang dihasilkan dari bobot yang sudah ini sistem yang sudah ada di sini ya. Tapi kita dari label kan punya actual output ya, jawaban yang benar. Nah, kita bandingkan gitu ya. Bandingkan jawaban antara output yang benar dengan output yang dikeluarkan oleh model. Kalau masih ada selisih atau perbedaan, itu perbedaan itu merupakan masukan yang nanti akan dipakai untuk melakukan updating ya. Jadi dari output nanti, dari perbedaan antara actual output dengan model output, yang namanya nanti gradient itu tadi, itu nanti kita akan lakukan perubahan bobot di sini ya. Somehow perubahannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga ini nanti akan perbedaannya itu semakin kecil gitu ya. Perbedaan antara Y sama dengan Y head di sini ya. Y prediksi dan Y aktual ya. Nah, ini juga perbedaan itu tadi disebutkan sebagai cost function ya. Cost function di sini. Ada juga menyebutkan error ya, error function, ada juga yang menyebutkan loss function gitu ya. Tapi pada prinsipnya sama. Nah, objektifnya itu nanti cost function ini atau error ini tadi semakin mengecil ya. Somehow bobotnya itu harus diubah sedemikian rupa sehingga ini semakin mengecil cost function-nya. Nah, inilah proses dari output yang dihasilkan dibandingkan dengan output yang aktual, kemudian perubahannya dipakai, perbedaannya dipakai untuk mengadit bobot ini namanya back propagation ya. Jadi bobot yang ada di perbedaan yang ada di depan di sini itu dipropagasikan untuk sebagai informasi untuk mengubah bobot di sini ya. Nanti akan lihat bahwa itu perubahannya itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia
nanti akan mengurangi cost function. Ya. Oke. Nah, di sini ya ini kenapa di sini neural net deep yang itu sulit ya pertama ya nanti akan kita lihat ya ini sebetulnya ada persoalan namanya vanishing gradient, yaitu gradient itu makin kalau layernya itu panjang itu semakin ke belakang itu semakin melemah gitu. Jadi ya akhirnya nggak belajar. Nah, tapi kita lupakan dulu, kita lagi bicara masalah proses update bobot di sini ya. Nah, di sini inti utama kita adalah menggunakan gradient ya. Gradient di sini adalah diambil kalau di output itu perbedaan antara output yang aktual dengan tadi prediksi ya. Nah, itu nanti dipakai untuk mengetahui berapa banyak arah perubahannya ya. Karena nanti kalau ketinggian, nanti bobotnya diturunkan. Tapi kalau terlalu rendah dari yang aktual, bobotnya dinaikkan. Intinya seperti itu. Nah, kemudian kalau yang di tengah-tengah kita menggunakan namanya gradien, yaitu turunan pertama dari dari fungsi aktivasi ya. Intinya seperti itu. Nah, kemudian proses berapa banyak bobot yang harus diupdate itu ditentukan oleh salah satunya adalah learning rate ya. Learning rate itu menentukan kecepatan gitu ya. Learning rate itu kecepatan belajarnya atau berapa banyak bobot itu kalau naik harus dinaikkan, kalau turun harus diturunkan ya. Nah, ini biasanya kalau yang bagus itu jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Ya, kalau terlalu kecil nanti dia lama sekali gitu ya. Tapi kalau ini misalkan bisa di ini ya, kalau kalau terlalu kecil gitu dia itu mungkin jalannya pelan-pelan gitu. Tapi kalau terlalu besar nanti jalannya kecepatan dan frekuensi gitu ya. Nah, pada seperti ini gitu ya. Jadi kalau ini fungsi error gitu ya, kita bisa ada di mana saja ya, biasanya belum sampai ini. Kita tujuannya itu perubahan bobot itu membuat sedemikian rupa sehingga errornya itu akan mendekati yang paling kecil di sini. Memang mungkin nggak sampai nol gitu ya, tapi yang paling kecil ya. Nah, kalau learning rate-nya kecil, dia akan berjalannya pelan-pelan gitu ya, di sini pelan-pelan, tapi nyampe tujuan. Tapi kalau learning rate-nya terlalu besar, dia akan lompat-lompatnya gede-gede gitu ya, tapi dari sini dia akan loncat ke sini, ke seberang. Nanti kalau masih gede lagi, dia akan nyoba seberang lagi, loncat isolasi gitu ya, jadi nggak akan nyampe-nyampe gitu ya, dia akan berhenti. Sehingga biasanya learning rate itu dikasih nilai yang relatif kecil, tapi jangan terlalu kecil, sehingga memungkinkan algoritma bisa relatif cepat, tapi ya konvergen ada di tengah-tengah di sini gitu ya, nggak berisolasi. Nah, kalau prediksinya bagaimana? Kalau ya tadi algoritmanya kan terus ya, jadi ini setiap contoh dimasukkan gitu ya. Kalau kita lihat, kemudian kita lihat outputnya, kemudian kita lakukan back propagation balik untuk mengupdate bobot. Kemudian contoh yang kedua dimasukkan, lihat outputnya, perbedaan dengan output dipakai untuk balik lagi ngebobot. Yang ketiga, terus gitu sampai contoh yang terakhir. Begitu contoh terakhir itu yang namanya satu iterasi. Ya, kalau satu set training data itu sudah semuanya dimasukkan, dipakai untuk melakukan updating itu namanya satu epoch ya, satu iterasi. Nah, ini prosesnya bisa diulang-ulang sampai banyak iterasi, bisa ribuan tergantung kebutuhan. Ya, karena di sini proses update bobotnya itu bisa lama gitu ya, bergantung pada kompleksitas dari persoalan gitu ya. Dan arsitektur dari jaringan ini gitu ya. Nah, kemudian kalau itu sudah konvergen, nah kalau mau memprediksi ya tinggal aja inputnya dimasukkan, lihat outputnya apa dia. Itu pada dasarnya cuma seperti itu. Ya. Oke, jadi itu terkait dengan bagaimana sebuah neural net ya yang standar yang dulu banyak dikembangkan ya. Nah, sekarang kita coba untuk lihat yang selanjutnya. Nah, ini.
Nah, ini kalau multi-layer neural network itu maksudnya neural network yang lapisan ini hidden layer-nya itu banyak ya. Itu udah dulu juga sudah ada ya masalahnya. Dari dulu juga udah dikembangkan itu, ya. Nah, cuma persoalannya waktu itu ya kemudian proses update bobotnya itu sedemikian rupa sehingga susah untuk belajar gitu. Salah satu problemnya adalah vanishing gradient ya. Dengan algoritma yang standar itu membuat katakanlah kalau kita bikin layernya dalam itu mungkin yang terupdate cuma bagian-bagian dekat output ya. Semakin dia ke belakang gitu ya, mendekati input tuh semakin kecil gradiennya itu ya. Semakin kecil, semakin akhirnya nggak bisa dipakai untuk update atau mendekati nol. Ya, itu problemnya di situ ya. Nah, di sini kalau di deep learning dia sama-sama untuk training jaringan yang cukup banyak layernya, tapi dengan sedikit fiturnya di algoritma atau trik untuk melakukan pembelajaran ya. Ada trik untuk melakukan pembelajaran seperti itu. Nah, secara umum triknya seperti ini ya. Nah, di sini pembelajaran itu dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama kita sebut ini yang dikenal yang saya jelaskan ini deep belief network ya, deep belief network gitu ya. Dia sama-sama multi-layer network, tapi belajarnya itu bertahap ya. Dia belajarnya itu tahap bertahap ya. Pertama adalah belajar di layer yang ini dulu ya. Sampai sini misalkan di sini di layer. Nah, ini yang bagian pertama yang dipelajari dulu ya. Sampai konvergen gitu ya, atau ini biasanya menggunakan auto encoder ya istilahnya, bagaimana dia men-train bagian sini ya, sehingga kalau input itu lewat bobot yang ada di sini, dia menghasilkan output di sini kan, dan output yang di sini kemudian dibalikkan ke sini ya, dia menghasilkan nilai yang sama dengan inputnya. Jadi auto encoder. Kalau dalam matematik istilahnya fungsi identitas ya, fungsi yang menghasilkan nilai dirinya sendiri inputnya ya. Jadi intinya ini dua lapisan ini dilatih ya, bobot antara dua lapisan ini dilatih gitu ya, sehingga kalau dia diberi input yang ada di sini dia menghasilkan output di sini, dan output ini kalau dibalikkan lagi ke input dia akan menghasilkan nilai yang sama dengan input asalnya ya. Nah, ini dilatih dulu ya. Ya, dengan algoritma yang gradient descent standar bisa nggak masalah karena ini relatif ini ya pendek gitu ya, sampai dia konvergen, dia mendekati ya, mungkin kalau persoalannya kompleks ya bisa menghasilkan exactly the same tapi minimal errornya itu semakin mengecil dan konvergen gitu ya. Kalau konvergen itu dia mendata terus tapi nggak akan turun lagi. Kalau turun kecil banget gitu ya. Nah, ini pertama ini dibikin supaya ini bagian yang awal ini konvergen dulu ya. Nah, kemudian kalau ini sudah konvergen, nah ini dipakai. Nah, sekarang bagian yang ini dua layer berikutnya, gitu ya. Ya. Kemudian ini kan tetap aja inputnya kan dari awal di sini ya. Input dimasukkan, ini menjadi input setelah dihitung menghasilkan input yang ada di sini kan ya. Nah, ini dilatih lagi, ini menjadi input di sini, dilatih lagi untuk menghasilkan kalau input ini dimasukkan ke sana, kemudian dibalikin lagi ke sini, itu masih sama dengan input asli yang ada di sini. Ya, yang di kedua ini layer ini. Ya. Jadi prosesnya sama persis pada cuma diterapkan pada layer yang berikutnya dan harus berurut ya, berurut. Karena di sini untuk dari sini ke sini dia perlu data yang ada dari awal di sini, maka di sini harus urut dari pertama di sini. Ya, ini. Nah, ini proses ini dilakukan sehingga di sini konvergen. Ya. Kemudian begitu seterusnya. Yang ketiga ini juga sama, yang keempat juga sama. Nah, kalau yang keempat ini sudah, baru yang ini dilatih dengan menggunakan label standar ya, contoh input dan output yang sama. Jadi yang pada saat dia melatih di bagian tengah di sini itu menggunakan inputnya diri sendiri ya, input dan outputnya diri sendiri itu ya. Tapi setelah di bagian lapisan akhir itu menggunakan input output yang ada di data latih yang diberikan disiapkan oleh manusia. Ya.
Karena di sini dianggap sudah ada proses pembelajaran. Nah, pada saat belajar di dalam satu tahap itu sebetulnya dia mempelajari ekstraksi fitur ya sebetulnya. Sehingga begitu dia ada di sini, fiturnya itu sudah sedemikian high level, sehingga pada saat dia pembelajaran di daerah di sini, dia sudah istilahnya itu persoalannya sudah dipermudah. Karena di sini feature ekstraksinya itu sudah dilakukan di tahap yang ada di sini. Ya. Nah, itu kira-kira. Nah, di situ itu salah satu trik yang dipakai. Ya. Oke, jadi oke. Nah, itu tadi auto encoder itu yang saya maksudkan itu ya tadi sebetulnya input dan output-nya itu sama, tapi pada saat proses pembelajaran inputnya di sini, kemudian output-nya dibalikin lagi ke sini, itu ya. Ya, pada prinsipnya sama. Dan pada kenyataannya jumlah masing-masing bisa berubah. Bisa kecil, bisa lebih kecil, bisa lebih kecil lagi, bisa lebih besar lagi, gitu ya. Banyaknya hidden unit yang ada di setiap layar di sini bisa berbeda-beda. Oke, nah ya itu tadi ya, ini tadi yang sudah saya ceritakan ya. Nah, itu kira-kira ide dari deep learning gitu ya. Jadi bukan cuma kalau sedar neural network dengan layer yang banyak dari dulu sudah ada gitu ya. Cuma algoritma untuk mengupdate bobotnya waktu itu tidak memungkinkan untuk pembelajaran yang layarnya banyak ya. Tapi dengan trik seperti tadi yaitu dengan auto encoder layer per layer itu ya. Nah, itu ternyata itu membuat algoritma apa itu network yang layarnya banyak itu bisa dipelajari dengan lebih baik gitu ya. Nah, itu sebetulnya yang istilahnya lebih kenal sebagai deep belief network ya. Tapi ini salah satu tipnya. Sebetulnya banyak sekali arsitektur deep learning yang lain, variasinya banyak sekali ya. Dan termasuk juga mungkin Anda sebagian pernah apa yang namanya convolutional neural network, recurrent neural network, dan variasinya itu banyak sekali gitu ya. Nah ini ya, tapi prinsipnya sama ya, basisnya adalah neural network. Cuma sedikit arsitektur dan komputasi yang sedikit berbeda ya. Dan ini terus berkembang ya. Dan persoalannya juga semakin banyak ya. Yang persoalannya lebih kompleks lagi yang mencoba diselesaikan dengan algoritma ini, deep learning. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, oke saya lanjutkan dengan ini sedikit hands on ya, sedikit tentang bagaimana ya ini asli mencari yang ambilkan yang lebih mudah, tidak misalnya bukan, tapi minimal mendekati dengan apa jelaskan tadi ya, supaya enggak, karena variasinya banyak sekali gitu ya. Nah, dari sebenarnya saya sudah menyiapkan itu. Kelihatannya Pak Dwi-nya terputus ya? Iya ya. Ya, sebentar saya coba cek. Mohon ditunggu dulu Bapak Ibu.
Ini Pak Ju sedang berusaha reconnect Bapak Ibu. Baik, kita bisa on lagi. Saya coba tekan lagi. Ini lagi. Oke, sudah muncul lagi ya. Iya Pak, sudah Pak. Oke. Jadi ini di sini hands on untuk deep neural network. Ini sebetulnya tadi sudah saya siapkan. Jadi bisa di start gitu ya. Datanya, kemudian ada file Jupyter-nya. Anda bisa coba menggunakan Jupyter ya. Bisa pakai Google Colab atau Anda install dari Anaconda. Ada transfer, kemudian kita akan coba yang 2 layer, kemudian L layer tergantung L kita menentukan berapa banyak, kemudian kita coba analisnya. Nah, sebetulnya kalau di filenya atau ya ini di sini kita perlu, ya ini saya tampilkan langsung di ininya saja ya. Ya, atau ininya aja dulu biar juga ya, yang jelas sajalah. Kalau di source code-nya nanti kecil-kecil tulisannya ya. Di sini sebetulnya di file Jupyter itu nanti ada informasi juga sama ya. Sekalian ada penjelasannya, ada kodenya. Nanti Anda bisa run ya di Jupyter, bisa coba satu-satu setiap selnya ya. Saya asumsikan Anda bisa ya, tinggal di run, kemudian di setiap sel itu bisa Anda coba satu-satu. Ini kita siapkan dulu paketnya, apa itu yang package-nya standar, ada yang aneh-aneh ya. Sebetulnya ada juga kalau Anda pakai Keras itu ya sebagai salah alternatif untuk apa itu library yang bisa dipakai, itu akan mempermudah banget ya. Tapi di sini kita belum perlu itu karena arsitektur yang kita bangun di sini masih sederhana. Tapi dengan Python itu sangat mempermudah. Karena Python ini operasi matriksnya itu yang sudah ya mudah sekali pemakaiannya. Kalau dengan C kita harus apa itu men-track itu indeks-indeksnya itu ya. Kalau dengan Python itu dia sudah relatif dipermudah untuk operasi matriksnya gitu ya.
Di sini NumPy itu untuk scientific computing-nya ya. Kemudian Matplotlib itu nanti kita perlu tampilkan gambar-gambarnya. Kemudian ini aja H5PY itu sebetulnya pakai itu dipermudah gitu. Kalau image kan kalau banyak gitu kecil-kecil report manage-nya, nah ini dipermudah gitu ya. Tinggal nanti kita untuk latihan sih ini mempermudah sekali ya. Kemudian ada beberapa apa itu detail yang nanti tidak akan saya sampaikan nih karena terlalu detail gitu ya untuk utility detail terkait dengan deep neural network-nya, tapi nanti gambaran besarnya gitu ya, ya karena nggak mungkin dengan waktu yang cukup singkat ini jelaskan. Nah ini proses importnya ya standar gitu ya. Ya inilah tidak tidak bersama terkait dengan programming ya. Meskipun Anda sama sekali belum mengerti Python gitu ya, Anda setidaknya bisa membaca inilah maksudnya. Ini untuk import. Nah kebetulan diambil dengan library yang sedap. Kelihatan yang putus lagi Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu kan Ya, sudah gimana? melihat, halo Pak Dwi, masuk Pak? Oh, Alhamdulillah. Barusan putus ya Pak? Ya, Oh iya, iya ya, Pak. ya. Ya, silakan Pak. Silakan kalau ada bicara dulu Bu. Enggak Pak, enggak apa-apa, mengapa? Oke ya. Nah ini datasetnya itu sudah dipaketkan sehingga mempermudah untuk demo di sini dan Anda untuk lihat-lihat gitu ya. Di sini tinggal load data saja, tapi sebetulnya di situ nanti ada dokternya sama dataset, dia membaca di dataset itu tadi, ya ada training, ada untuk tesnya. Nanti langsung di apa itu dipilah-pilah di sini ya, di load, kemudian kita punya variabel yang berisi untuk training inputnya, untuk training outputnya, untuk tes input dan tes output. Ada kelas-kelasnya juga, definisi kelas. Ya. Nah kemudian, di sini setelah kita load, gitu ya, kita upload ke komputer. Nah di sini bisa kita cek gambarnya. Nah, ini salah satu contoh gambar. Anda bisa ngecek nanti di indeksnya, indeks 2 isinya apa, indeks 3 isinya apa, 4 dan sampai kalau nggak salah 298 lah gitu ya, hampir 300 untuk training datanya ya. Tapi ini nanti bisa Anda cek satu-satu kalau mau. Artinya ini diubah kemudian di run untuk sel ini, gitu ya. Tuh. Kemudian, nah kalau di sini itu ngecek ya setelah tadi di load kita cek isi gambarnya, nah kita cek ukuran masing-masingnya. Di sini kita lihat di training example-nya, tadi kan ada training ya, training example-nya di sini itu ada 209, testing example-nya ada 50 ya. Ya, itu kemudian ukuran image-nya itu 64 kali 64 itu lebar dan tinggi. Nah, ini ada 3 itu karena setiap pixel itu dia memiliki 3 value ya. Value yang terkait dengan channel red, kemudian green dan blue ya. Jadi itu kenapa di sini 64 kali 64 kali 3 ya. Oke, kemudian kalau kita jadi di sini shape ya, shape-nya itu dimensinya lah gitu untuk training datanya. Ini ada 209 baris, termasuk ada 209 data. Setiap data itu berisi gambar yang berukuran 64 kali 64 di sini. Sebentar. 64 kemudian dan ini channelnya gitu ya. Kalau outputnya itu sama, tetap harus jumlahnya 209 ya, karena setiap satu input harus ada satu outputnya. Di sini kebetulan outputnya cuma ya atau no, jadi yes atau satu atau nol gitu ya. Jadi cukup satu. Begitu juga untuk testingnya. Nah testingnya ada 50 baris itu ya, 50 gambar.
Oke, nah ini kalau representasinya. Nah di sini kita akan, tadi gambar itu kan representasinya ada ini ya, ada lebar, tinggi, kedalaman. Kedalaman ini adalah yang nilai dari pixel. Jadi untuk pixel yang pojok kiri atas itu green-nya 255, di sini 255 semua karena hitam ya. Nah, itu. Jadi untuk warnanya dikodekan dengan 3 channel warna di sini ya. Nah, bentuknya kalau gini kan 3 dimensi ya. Ya, 3 dimensi. Nah, di sini supaya di neural network itu dibikin flat ya. Kebetulan algoritma yang kita pakai itu mengasumsikan kita flatkan dulu. Jadi dari yang 2 dimensi menjadi 1 dimensi ya, bisa 255, 231, 42 sampai 9 ya dan seterusnya. Kemudian kalau yang ini sudah, kemudian yang hijau teruskan ke bawah. Kalau sudah, yang biru teruskan ke bawah gitu ya. Jadi nanti akan masuk ke neural network itu adalah 1 dimensi yang flat yang berukuran 64 kali 64 kali 3. Jadi sekitar 12.000 lebih gitu ya. Jadi lebar inputnya itu 12.000 lebih ya. Oke, nah ini kebetulan ya kembali lagi Python itu mempermudah kita ya, itu untuk mengubah dari satu tadi menggunakan series shape ya, menggunakan series shape dan argumen-argumennya nanti Anda bisa pelajari gitu ya detailnya gitu ya. Tapi pada intinya mengubah ini itu yang 3 dimensi menjadi 1 dimensi ya. Ini yang kita sebut sebagai turn X flatten dan satunya lagi test X flatten. Nah, nilainya kan 255 ya. Nah, biasanya itu kita di neural network itu akan memudahkan algoritma untuk belajar itu nanti kalau nilai itu antara 0 sampai 1. Karena nilai pixelnya itu dari 0 sampai 255, maka ini harus kita konversi namanya normalisasi ya dengan membagi ke 255 ya. Sehingga namanya ini dibahas di train X dan train test X ya. Ini fungsinya untuk mengubah dinormalisasi ya supaya nggak jauh dengan nilai yang ada di bobot ya. Nah ini kalau kita print shape-nya ya sama, jadi ini menjadi training gambar tadi menjadi 209 itu kan jumlah gambarnya ya di training dan 50 itu di test set ya. Nah di sini ukuran gambarnya menjadi linear satu dimensi tadi dari 64 kali 64 kali 3 itu menjadi 12.288 ya 28 gambar. Nah, itu istilahnya satu dimensi ya. Ya Anda bisa bayangkan gambarnya yang tadi 3 dimensi di satu gambar satu deretan angka sebanyak 200.000. Jadi kalau Anda bayangkan neural network-nya itu inputnya berisi 12.228 input ya. Besar gitu ya. Nah, di sini kita akan dua arsitektur ya. Pertama kita akan mencoba yang dua layer ya. Ada input, ada hidden layer, kemudian output ya. Kemudian kita mendefinisikan arsitektur yang lebih generik ya. Kita definisikan L-nya itu bisa berapapun layernya. Programnya agak sedikit sulit yang di sini, gitu ya. Makanya kita perlu library sendiri, itu ya agak complicated, gitu ya. Kalau yang dua layer ini nggak perlu library khusus tambahan, ya. Nanti akan kita lihat. Ini hanya yang dua layer itu mempermudah kita mendapat gambaran contoh supaya mudah memahami. Kalau L layer nanti untuk coba eksperimen, gitu. Nah, kemudian kita coba membandingkan performansi model-model tersebut ya, apakah benar yang layernya lebih banyak itu hasilnya lebih bagus dari layernya yang lebih pendek gitu ya, lebih sedikit ya. Sekarang kita coba lihat arsitekturnya. Nah ini arsitektur untuk yang dua layer, inputnya itu gambar ya, X-nya itu. Yang tadi nilainya sampai dari pixel pertama X0 sampai pixel terakhir warna yang biru itu 12.287 ya. Karena ini mulainya dari 0. Kemudian di sini ada bobot ya, koneksi ke sini ya.
Nah, di sini setiap ini dikalikan dengan bobot ini hanya untuk 1 unit. Nanti kita lihat berapa unit, kita lihat di ininya. Ini ya untuk 1 unit ya, baru untuk 1 unit tapi di hidden layer. Nah, kemudian setelah di ini baru kemudian kita masukkan lagi ke sini, ke outputnya. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat susunannya di sel input, ya ada perkalian linear ya antara ini bobot dengan X tadi input, ya. Kemudian dia masuk RLU, rectified linear unit tadi yang apa itu fungsi aktivasi yang bentuknya kalau di bawah 0 itu 0, kalau di atas 0 itu sesuai dengan nilai input ya. Kayak rem gitu ya. Saat miring gitu ya. Nah, kemudian dia linear lagi dikalikan dengan masuk ke sini, kemudian masuk ke fungsi sigmoid ya, sebelum untuk menghasilkan output ya. Nah, di sini threshold-nya itu di set setengah ya. Kalau output-nya lebih dari setengah, maka dia akan didefinisikan sebagai cap langsung ya. Kalau kurang dari setengah atau sama dengan setengah itu diklasifikasikan sebagai non cap ya. Nah, ini arsitektur yang 2 layer. Nah, kalau digambarkan seperti ini, inputnya itu image ya tadi, tapi sudah dikonversi menjadi ini ya bentuk yang flatten ya. Nah, kemudian ini nanti dikalikan dengan image-nya kan X-nya tadi ya. Dikalikan dengan bobot yang pertama, kemudian nanti dihitung nilai aktivasinya dengan RLU dan di repeat untuk neural net unit-unit yang lain di hidden layer. Ya, nanti kita lihat berapa jumlah hidden unitnya ya. Nah, kemudian ini di layer yang pertama ya. Nah, di layer yang kedua sama ya. Dihitung dulu, dikalikan dengan bobot, tambah bias, kemudian masuk ke sigmoid menghasilkan nilai. Jika dia lebih dari setengah, diklasifikasikan sebagai cap. Nah, kalau ini adalah arsitektur untuk yang L layer. L layer itu bisa lebih dari 2 ya, tergantung kita mendefinisikannya. Nah, ini prinsipnya di sini, kalau di sini itu yang di tengah-tengah itu selalu menggunakan ReLU, ya, rectifier linear unit. Hanya yang terakhir saja yang menggunakan sigmoid, ya. Jadi kalau dilihat di sini input, kemudian ada fungsi linear tadi yang W kali X, ya, masuk ke ReLU, ya, rectifier linear unit. Nah, ini kemudian untuk layer berikutnya dia sama juga linear lalu gitu ya. Sampai setelah masuk ke output, maka di sini dengan outputnya menggunakan sigmoid. Ini decision making-nya masih sama, kalau dia lebih dari setengah baru dia dikatakan sebagai cap. Labeling-nya gitu ya. Kalau cap 1 bukan cap 0. Ya. Tapi kalau di sistem ini dia cukup apakah dia bisa membedakan lebih dari setengah atau kurang dari setengah. Ya. Oke, kemudian kita lihat ya ininya sama, itu inputnya dikalikan bias. Nah, bedanya cuma di sini ya, lalu ini di aktivasi unit di bagian layer hidden-nya. Kemudian bisa diulang-ulang sampai sejumlah layer yang kita inginkan. Baru output-nya dimasukkan ke unit yang menggunakan sigmoid. Sama ya, cuma beda di fungsi aktivasi yang berulang-ulang di hidden layer. Oke, nah prosesnya standarnya pada umumnya bisa dikategorikan seperti ini, parameter initialization ya, bobotnya kan harus ada dulu. Jadi biasanya enggak 0 tapi diinisialisasi dengan nilai antara 0 1 random ya. Nah, kemudian loop-nya seperti ini. Ini setiap setiap satu pelatihan ya. Ini forward propagation dihitung dulu ya. Hitung maju ya, dari input kan ada hitungnya, input dikalikan bobot dimasuk ke fungsi aktivasi, kemudian dikalikan bobot masuk ke aktivasi berikutnya gitu ya. Kemudian keluar output, forward propagation ini asumsinya sampai keluar outputnya. Lalu dengan nilai output yang ada, kemudian dengan
informasi dari label target, kita bisa menghitung cost function-nya ya. Kemudian perbedaan dari selisih antara prediksi dengan actual output kemudian dipropagasikan balik ya, dari depan mundur lagi ke depan. Nah, perbedaan-perbedaan itu dipropagasikan sambil mengupdate bobotnya. Mengupdate bobotnya itu sedemikian rupa sehingga dia akan mengurangi perbedaan. Intinya seperti itu ya. Nah, kemudian ya ini biasanya dihitung dulu perbedaan, kemudian baru diupdate parameternya. Begitu berulang-ulang terus ya. Nah, kemudian setelah selesai, dianggap iterasinya sudah cukup, kemudian parameter yang diterima itu diprediksi labelnya. Ya. Oke, nah ini untuk yang two layer neural network sama, cuma di sini kita bikin ini ya, tadi di utility-nya sudah disiapkan untuk inisiasi parameter, untuk forward linear activation forward-nya, cost computing-nya, kemudian linear activation backward-nya. Jadi pada saat menghitung mundurnya itu sudah disiapkan, tinggal kita pakai. Karena di sini karena dia dibikin generik, jadi agak sedikit sedikit kompleks gitu ya, sehingga dibikin library-nya. Oke. Nah, ini konstantanya didefinisikan dulu lah. Ini kebetulan kita asumsinya layarnya inputnya fix ya. Ukuran gambar masukannya fix, yaitu berisi 12.288 pixel. Number NH itu jumlah unit yang ada di hidden layer. Ya. Yang cuma ada di sini yang akan kita 1, 3, sampai 7 gitu. Ini yang ada di tengah, ini jumlah unit yang ada di output-nya. Ya. Nah, di fungsi two layer model, di sini kita, ya ini parameternya, ada input, output, dimensi layer tadi, jumlah iterasinya berapa, supaya ya kita ini di programnya kita tentukan sendiri ya jumlah iterasinya, kemudian learning rate-nya berapa, kemudian kita set apakah ya untuk melihat apakah dia belajar atau enggak itu cost-nya itu coba dicetak ya, error-nya itu kita print gitu ya, untuk melihat apakah di setiap iterasinya itu dia belajar atau tidak. Kalau dia belajar itu error-nya harus menurun gitu, terlihat menurun ya. Nah, di sini nanti akan menghasilkan parameter. Karena bagaimanapun juga neural network itu nanti mempelajari parameter, parameter yang dipelajari adalah bobot ini ya. V1 itu bobot yang ada di layer pertama, ini V2 itu bobot yang ada di layer kedua, B1 itu biasnya di layer pertama, B2 bias di layer kedua. Ya sebetulnya model dari neural network itu sebetulnya bobot ini ya. Modelnya adalah bobot ya, dan arsitektur dari jaringan. Nah, ini saya ambil potongan-potongan ya karena agak panjang gitu ya. Ini bagian yang pertama, ini tadi fungsinya ya, ada input, output, dimensi tiap layar, learning rate, iterasi gitu ya. Nah, kemudian di sini ini diinisialisasi dulu gitu ya untuk keperluan perhitungan, termasuk parameternya ya, di parameternya supaya nanti lebih ringkas saja gitu ya. Nah, parameter di sini adalah di sini ya W1, B1, W2, B2 ya. Parameter itu isinya bobot jaringan ya. Nah, kemudian di sini loop-nya, main loop-nya ya. Pertama di sini ya ini menggunakan fungsi yang sudah disediakan di library-nya, yaitu penghitungan fungsi aktivasi forward, jadi hitungan maju untuk ya ini sebetulnya kita menggunakan cache itu nanti untuk disimpan nilainya ya, untuk apa tuh perhitungan gradien nanti ya, gradien descent. Ya nanti ini nggak perlu pusing-pusing dulu sekarang. Adalah parameter yang nanti akan kita pakai untuk perhitungan
pada saat backward computation ya. Nah, ini perhitungan forward propagation-nya cukup mudah di sini ya. Ya, ini cukup mudah karena sudah disiapkan library-nya ya. Ini hitungan forward ya, perhitungan forward itu parameter masukin, activation-nya menggunakan ReLU ya. Kebetulan sudah ada definisi sendiri ReLU itu seperti apa di library-nya ya. Kemudian ini untuk yang layer pertama dihitung forward, kemudian layer yang kedua dihitung forward lagi gitu ya. Nah, ini lihat ya, ini kan A1 itu output dari layer yang pertama ya, dari hasil aktivasi. Ini menjadi input pada saat menghitungkan di layer kedua ya. Jadi A di sini itu output dari layer pertama menjadi input di layer kedua atau di layer outputnya di sini. Nah, ini forward computation-nya ya. Nah, forward propagation-nya. Nah, kemudian kita hitung cost-nya. Ya, cost A2 itu kan sebenarnya output ya dari sigmoid yang ada di sini ya. Jadi ya, nah ini dengan Y itu kan tadi nilai output ya, target yang diberi sudah dilabeli tadi ya. Nah, ini menggunakan kedua nilai itu kita mencoba menghitung cost ya. Nah, kemudian di sini proses untuk melakukan ya ini yang pertama kali itu menghitung gradien ya, perbedaan ya. Nah, kemudian di sini dipropagasi untuk di setiap layer ya. Ini juga sudah dipermudah dengan library-nya dengan linear activation backward di sini ya. Ya, di sini menggunakan cache ini sebenarnya untuk menyimpan informasi perhitungan tadi di sebelumnya ya. Yang diperlukan pada saat kita ini melakukan perhitungan backward ya propagation ya. Nah, kemudian salah satunya itu DA1 itu di forward diteruskan di propagate ya. Ya. Selanjutnya ke layer sebelumnya sampai ke awal ya. Ini karena cuma dua layer jadi cukup dua aja, dua kali ya. Layer pertama, layer kedua, backward yang untuk layer yang kedua, ini untuk yang pertama ya. Nah, kemudian kita bisa ekstrak gradiennya dari setiap perubahan. Nah, kemudian parameternya diupdate ya. Diupdate di sini ya. Menggunakan informasi learning rate, ada gradien dari setiap layer tadi, kemudian ada parameter. Ya, ini parameter itu informasi bobot di setiap layer ya. Nah, kemudian prosesnya berulang. Nah, kalau ini print cost-nya kita isi true, maka dia akan dicetak ya. Kelihatan dari cost setelah iterasi yang kesekian, dia cetak. Jadi kita tahu memonitor apakah si network-nya itu tiap iterasinya bisa belajar atau tidak. Kemudian di akhirnya ya ini summary aja ya. Nah, dan kalau kita itu model kalau kita menjalankannya pakai ini ya model ya itu fungsi tadi kan fungsi model ya model untuk menjalankan itu tadi algoritma di atas tadi ya. Ini kalau dijalankan kelihatan setiap ini hitungnya per 100 ya per 100 iterasi. Di sini misalkan kelihatan menurun terus gitu ya. Sebetulnya kalau diteruskan dia akan menurun, cuma menurunnya semakin lama itu semakin sedikit gitu. Oke, nah ini kemudian prediksi trainingnya, di training dia 0,99 hampir bisa 100% ya. Nah kemudian masukkan ke tes set tesnya, tes data, di tes data ternyata cuma 72. Ya ini kebetulan ya mungkin ada masalah overfitting atau sebagainya kita ya harus dilihat dulu ya. Tapi setidaknya dengan jumlah kalau ini ya dicetak ini sampai 2.500 ya iterasinya ya. Hasilnya di training akurasi bagus, tapi di tasetnya masih 72. Ya. Nah lanjut kita pakai yang ini. Sekarang yang L layer neural network ya itu sama ya. Tetapi kita menggunakan dimensinya yang pertama inputnya tadi kan 12.000 sekian. Nah ini ada layer kedua 20 unit, layer ketiga 7 unit,
layer yang keempat 5 unit, dan layer yang kelima 1. Yes. Yang terakhir outputnya 1 ya. Tapi kelihatan sekali, kebayang ya, dari 12.000 mengerucut dari 20, kemudian 7, 5, 1 outputnya. Ya, jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4 layer. Atau 3 hidden layer lah kita nyebutnya. 1 ya, input layer, 3 hidden layer, 1 output layer. Oke, nah ini parameter input modelnya sama ya, input output, dimensi layer, tiap layer, learning rate, jumlah iterasi, mau di print atau tidak cost-nya. Nah ini mirip, cuma di sini kita pakai namanya layer model, L layer model ya. Ini sama ya. Kemudian di sini forward-nya, kemudian cost ya. Nah di sini kalau kita lihat di sini ini inisialisasinya sama ya. Ini loop sampai sejumlah iterasi ya. Ya kalau layer model itu nanti dia sampai sekian kali ya. Sebetulnya strukturnya sama sih dengan yang sebelumnya, cuma di sini L model ya. L model. Kalau tadi kan karena 2 layer eksplisitkan yang forward-nya 2 kali ya. Forward-nya 2 kali. Nah, di sini di L model ini tergantung tadi di parameternya kita mendefinisikan dimensinya berapa banyak, itu berapa layer. Nah, dia akan bergerak dari input sampai ke output ya. Kemudian compute cost. Jadi di sini lebih mudah sebetulnya, lebih sederhana. Tapi di library-nya itu lebih kompleks ya. Kemudian ini backward-nya cukup sekali karena di library-nya sebetulnya dia berkali-kali ya sampai sejumlah layer yang diberikan. Oke, kemudian diupdate, di print setiap 100 kali, 100 iterasi ya. Nah ini kalau di run itu dengan layer model, ini iterasinya 2500 itu ya. Di sini sebenarnya 4 layer ya. Nah ini kalau dilihat di print terus itu ini kelihatan sekali learning rate-nya. Tadi sebetulnya nggak di print juga ya, cuma nggak saya tampilkan di sini. Sama juga mirip juga, menurun kelihatan sekali dari setiap iterasi itu ada nurun terus gitu ya. Tapi satu titik mulai dari sini nanti kelihatannya ini agak sedikit mendatar gitu ya. Nah, ini bedanya. Ini di training datanya malah turun. Kalau tadi kan hampir 1 ya, 0,999. Ini malah relatif turun 0,98. Tapi di test setnya, tes yang sama itu lebih bagus malah 0,8. Menunjukkan bahwa dengan layer yang lebih banyak, itu ternyata dia bisa lebih baik. Gitu ya. Padahal jumlah iterasinya sama ya, 2.500. Ya. Nah, kemudian ini kalau coba dilihat yang salah ya, print mislabel image ya, itu dilihat yang salah-salah, oh ternyata ini adalah gambar-gambar yang salah prediksi ya. Kalau ini sebetulnya bukan kucing ya, tapi dianggap kucing. Tapi ini yang kedua ini kucing yang backgroundnya sebetulnya juga mirip warna kucing, jadi masih dianggap non cat ya. Ini sama sekali bukan kucing ya. Kuku malah dianggap cat. Ini background juga mirip gitu ya. Jadi kalau Anda nanti mau melakukan optimasi, lihat dulu mana yang salah, apa yang salah. Gitu. Apakah karena mislabel atau memang gambarnya yang kompleks ya. Itu. Oke. Nah, ya ini kira-kira kalau dari contoh gambar yang ada ini kalau dianalisis seperti ini ya. Kenapa bisa salah? Ya karena memang gambarnya tidak sempurna gitu ya. Ada banyak penyebabnya. Nah, ya sebetulnya nanti Anda bisa ganti lagi sendiri kalau image Anda. Cuma di sini tergantung anak ini yang dipakai ya. Kebetulan sempat tadi saya waktu jalankan ini coba dengan gambar sendiri, itu ada yang ini versinya sudah beda sehingga harus dimodifikasi sedikit khusus untuk yang ini ya. Tapi kalau pas versinya lama masih jalan. Ya. Tapi untuk versi yang baru sudah deprecated
bahkan sudah hilang gitu ya, ada beberapa fungsi sehingga harus dimodifikasi. Oke, nah ya, ya. Nah, nanti Anda bisa main-main gini ya. Ini dengan layar berubah-ubah, jumlah layarnya ditambah atau jumlah hidden unitnya dikurang atau ditambah atau ya, itu silahkan dieksperimenkan ya. Dan sebenarnya lebih banyak lagi bisa diambil di sini ya. Itu latihan-latihan ya kalau Anda ingin melihat contoh kodenya.